Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pendengar siaran berita sukacita yang disiarkan Radio Rasinda Karanganyar. Bersyukur kita boleh bersua kembali di dalam program acara kita hari ini. Sekali lagi berita sukacita. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mengajak untuk bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih kemurahan, kebaikan, pertolongan, pengampunan, penyertaan yang Kau berikan bagi kami hari demi hari. Hari ini sekali lagi kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya beberapa menit ke depan menjadi waktu yang indah di mana kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak bersama-sama hari ini untuk kita membahas topik tentang berdoa. Di dalam Alkitab ada banyak ayat, ada banyak alamat ayat yang berbicara tentang doa. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihatnya di dalam versi Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 itu membicarakan tentang 3 ritual ibadah yang wajarnya dimiliki oleh orang-orang Yahudi di zaman itu sebagai wujud dari atau bukti atau ekspresi dari orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Biasanya mereka akan memberi sedekah. Lalu yang kedua, mereka punya kebiasaan-kebiasaan berdoa. Dan yang ketiga, mereka punya kebiasaan berpuasa. Nah, mari kita melihat dalam hal ini khusus berkaitan dengan berdoa. Mari kita memulai dengan membaca Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat 5 dan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di waktu itu orang-orang yang dianggap dan menempatkan dirinya juga sebagai orang-orang alim ulama di dalam agama Yahudi, mereka itu memiliki atau melakukan ritual doa itu bukan hanya di rumah, tetapi banyak juga di tempat-tempat umum itu. Misalnya mereka akan berdoa seperti yang Yesus katakan, di tikungan-tikungan. Mereka juga berdoa di rumah-rumah ibadat,
dengan suara yang keras berdoa, karena kalau mereka berdoa biasanya mengangkat kedua tangan, jadi orang lain akan melihat, wah ini Bapak ini sedang berdoa. Nah, Yesus mengemukakan satu label yang mana label itu sungguh sangat sensitif, karena Yesus mengatakan seperti orang munafik. Ya, tentu saja kita tidak bisa serta-merta mengikuti ini dan melabeli orang sebagai orang munafik berdasarkan yang kita lihat. Karena apa? Karena tentu Yesus berbeda dengan kita. Di dalam kitab Injil dikatakan bahwa Yesus itu mengerti isi hati orang. Dia tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran orang. Sehingga sah-sah saja bagi Yesus, karena dia punya satu sisi sebagai sisi keilahian. Dia juga manusia tapi juga Allah. Maka dia mengenal hati semua manusia. Lalu dia melihat di antara praktek-praktek berdoa yang dijalankan oleh sebagian orang di zaman itu, Yesus melihat kemunafikan. Doa itu bukan lagi menjadi satu ekspresi relasi antara diri dengan Allah. Relasi yang boleh dikatakan eksklusif antara seseorang dengan Allah. Tetapi doa itu diubah sedemikian rupa menjadi satu tindakan yang tujuan utamanya bukan lagi aku berelasi dengan Allah, tetapi tujuan utamanya adalah supaya orang melihat aku melakukannya. Padahal Yesus jelas mengatakan sebaliknya. Tapi bila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi Yesus kayak membalikkan semua itu. Doa itu harusnya bukan ekspresi pamer, melakukan satu ritual agama, satu ritual keagamaan supaya dilihat oleh orang lain. Tetapi itu ritual kusuk yang sangat personal antara dirimu dengan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari berdasarkan apa yang Yesus terangi di dalam ayat ini berkaitan dengan doa, mari kita merefleksikan kebenaran dari dua ayat ini ke dalam praktek-praktek doa kita sendiri. Tentu saja kemudian bisa muncul pertanyaan, apakah kalau begitu kita tidak boleh berdoa di depan umum? Bagaimana kalau kita harus pimpin doa di depan orang banyak di dalam satu acara? Ya tentu saja bukan itu maksudnya. Nanti kita juga jatuh pada kesalahan-kesalahan legalis. Ya, yang penting bentuknya, apakah bentuk ini harus atau malah nggak boleh sama sekali. Saya pikir berdoa di depan orang banyak juga nggak ada salahnya. Tetapi sebenarnya yang dikritik oleh Yesus itu bukan semata-mata praktek keagamaannya itu, tetapi motif di balik praktek itu. Nah, maka refleksi kita sebenarnya bukan refleksi bentuk kegiatannya, tetapi motif di dalam kita melakukan kegiatannya, dalam hal ini berdoa. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi pelajaran pertama dari hal berdoa itu berbicara tentang motif. Doa-doa kita itu lebih kepada aku sedang menikmati relasiku dengan Tuhan, atau justru motifnya lebih banyak supaya orang melihatku, dan tentu saja kita akan beroleh pujian dari orang lain. Tujuannya begitu. Makanya Yesus berkata, mereka sudah mendapat upahnya gitu. Nah, upahnya itu apa? Yaitu pujian dari manusia
dikagumi manusia. Wah, hebat sekali dia berdoa dan sebagainya. Jadi sekali lagi mari kita melihat motif. Doa itu ada motif. Kalau motif doa kita adalah ingin mendapat pujian manusia, maka doa-doa kita itu tidak berkenan kepada Allah, dan Yesus mengatakan itu munafik. Ya, munafik. Seolah-olah kamu berbicara dengan Allah, tapi sebenarnya tidak. Kamu hanya ingin dilihat manusia dan dipuji manusia. Mari kita lanjutkan ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Ya, sebenarnya kata bertele-tele itu menggunakan kata kamu diulang-ulang, kata-kata yang diulang-ulang. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal arah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, di dalam bagian yang kedua, ayat 7 dan 8, kita melihat bagaimana Yesus menyoroti tentang sekarang isinya, isi doanya, konten doanya. Kalau yang pertama tadi Yesus menyoroti tentang motivasi dari doanya, sekarang berbicara tentang isi dari doanya. Doa itu bukan ditentukan oleh panjang pendeknya isinya, bukan ditentukan oleh indah atau kurang indahnya bahasa yang dikemukakan di dalam doa, bukan ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Ada seorang yang membuat satu ilustrasi. Kalau diibaratkan doa itu seperti anak kunci, ya, seperti kunci untuk membuka pintu yang terkunci, maka sebenarnya entahkah kunci itu terbuat dari besi biasa, dari tembaga, atau dari perak, atau dari logam yang dilapisi emas, atau bahkan dari emas itu sendiri yang semuanya emas, sebenarnya sama saja. Toh fungsinya adalah untuk membuka. Kalau kuncinya memang tepat, cocok, terbuat dari apapun itu, logam apapun itu maksud saya, dia tetap bisa dipakai untuk membuka. Nah, orang-orang tadi yang motif berdoanya memang supaya dilihat dan dipuji orang, mereka kemudian membangun isi doa itu juga untuk mendukung tujuannya tadi. Mereka akan mengucapkan kata-kata yang bertele-tele. Ya, tentu saja versi bertele-tele itu bisa macam-macam ya. Wah, pokoknya gimana caranya menyusun doa yang indah. Seperti pantun, ada majasnya AB, AA, BB atau gimana. Pilihan kata-kata yang indah tentu saja tidak salah kalau itu memang ekspresi hati kita kepada Allah. Tapi kalau isi itu kita create sedemikian rupa di dalam rangka motivasinya supaya dipuji oleh manusia, maka sebenarnya itu bagian yang Tuhan tidak berkenan. Lalu ada juga orang yang seperti kebiasaan bangsa-bangsa lain yang menyembah ilah-ilah mereka. Mereka punya pemahaman bahwa kalau doanya itu semakin semangat atau doanya itu semakin panjang diulang-ulang, maka itu akan membuat dewa mereka, ilah mereka itu tergerak hatinya. Akan membuat ilah-ilah atau dewa-dewa mereka itu akhirnya berbuat sesuatu. Akhirnya tahu bahwa wah, ini umatku ini membutuhkan ini, memerlukan ini. Kita mendapatkan satu contoh yang cukup jelas sebenarnya di Perjanjian Lama ketika Nabi Elia bertanding dengan nabi-nabi Baal. Pertandingannya pada waktu itu adalah membuat satu mezbah, ada tumpukan kayu,
Lalu di atasnya daging-daging binatang yang dikorbankan itu disusun di atas tumpukan kayu itu. Tapi tidak boleh dibakar kayunya. Dua-duanya punya hal yang sama. Jadi Elia lakukan itu, para Nabi Baal juga lakukan itu, lalu bikin pertandingan. Mari berdoa kepada Allah kita masing-masing. Kalau Allah kita itu benar-benar hidup, benar-benar ada dan berkuasa, minta kirimkan api dari langit supaya membakar kayu-kayu ini sehingga korban binatang itu bisa terbakar gitu. Nah, Elia memberi kesempatan kepada para Nabi Baal itu untuk lebih dulu memanggil Allah mereka. Mereka sudah berdoa, tapi tidak kunjung api turun dari langit. Lalu Elia mungkin juga mengejek mereka, ayolah lebih seru lagi, mungkin dewamu itu sedang tertidur atau mungkin sedang pergi kemana, ada urusan apa. Lalu orang-orang itu makin kencang berdoa, bahkan dengan menggores tubuh mereka dengan senjata tajam sehingga ada darah yang mengucur bahkan dari tubuh mereka. Tapi itu pun tidak membuat ada api turun dari langit. Jadi gambaran seperti itu juga nampaknya dipegang oleh sebagian dari orang-orang yang memang Tuhan kritik ini di dalam masyarakat di mana dia hidup pada waktu itu. Ya, orang-orang yang berdoa bertele-tele begitu rupa. Ya, entahkah bertele-telenya supaya dilihat manusia dan dipuji, tapi juga bertele-tele karena berpikir bahwa dengan cara demikian maka Tuhan nanti akan paham yang aku minta, akan mendengar yang aku minta, lalu memberikan itu. Lalu Tuhan menunjukkan satu fakta yang menarik dan mengejutkan. Ketika dia bilang, gak perlu seperti itu, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Itu menarik sekali. Karena Yesus bilang, Bapamu itu loh sudah tahu kamu butuh apa, kamu mau minta apa. Jadi gak perlu kamu kayak menjelaskan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Bapamu itu, seolah-olah Allah gak paham-paham. Bukan, doa bukan seperti itu. Doa itu relasimu dengan Tuhan. Doa itu engkau mengekspresikan isi hatimu kepada Tuhan, yang di dalamnya juga engkau mengekspresikan kebutuhanmu kepada Tuhan. Dan menariknya Tuhan sudah tahu itu. Tapi kenapa kemudian Tuhan masih meminta umat itu untuk berdoa? Di dalam pasal 7, kalau kita boleh melompat sedikit ke pasal berikutnya, pasal yang sangat terkenal, ayat yang sangat terkenal, ya, ayat 7, pasal 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu perintah untuk berdoa jelas sekali. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 misalnya ayat 6 dan ayat 7, ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata berdoalah itu banyak sekali ditulis di dalam kitab suci. Kalau Tuhan sebenarnya sudah tahu apa yang kita perlukan, lantas kenapa kita harus berdoa? Jadi sebenarnya berdoa itu bukan memberitahu Tuhan apa kebutuhan kita, tapi itu ekspresi dari kebergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku bergantung kepadamu. Aku menempatkan engkau dan mempercayai engkau sebagai pribadi yang bertanggung jawab, yang berkuasa untuk memelihara hidupku. Dan aku menggantungkan diriku kepadamu dalam pemeliharaanmu. Nah, doa itu sebenarnya wujud ekspresi dari sikap bergantung kita kepada Allah, bukan memberitahu Allah. Maka Yesus mengatakan, jangan bertele-tele seperti itu seolah-olah Allah gak paham-paham. Bukan, ekspresikan kebergantunganmu kepada Allah.
kebergantungan kita kepada Allah itu adalah ekspresi percaya kita. Kalau kita tidak mempercayai bahwa itu kan ada permainan ayunan gitu ya, biasanya di taman-taman itu. Kalau kita nggak percaya bahwa besi yang dipakai untuk membuat ayunan itu cukup tebal dan cukup besar sehingga cukup kuat untuk menopang berat tubuh kita, biasanya kan kita tidak akan main ayunan itu. Saya tidak mau menggantungkan tubuh saya kepada ayunan itu yang aku pikir itu tidak akan sanggup untuk menopang tubuhku. Demikian juga kalau kita mau bergantungan di sebuah dahan pohon. Kadang-kadang kalau kita lihat dahan pohon kan secara otomatis gitu, kita melompat lalu bergantungan, berayunan sekitar 1-2 ayunan gitu. Ada orang yang kuat untuk lebih banyak. Tapi biasanya kita akan hitung-hitungan dulu, itu dahannya kira-kira kuat nggak gitu. Kalau kita merasa itu cukup kuat dan kita mempercayai dahan itu, baru kemudian kita bergantung padanya. Nah demikian juga bergantung pada Allah itu adalah wujud bahwa aku percaya Allah itu bisa kugantungi. Aku percaya Allah itu tahu kebutuhanku. Aku percaya Allah itu sanggup untuk memenuhkan yang aku perlukan. Dan aku percaya Tuhan itu mau untuk memeliharaku. Nah percaya itu diwujudkan di dalam doa. Nah itu pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan dari perikop tentang berdoa ini. Lalu yang berikutnya kita melihat kemudian contoh doa yang diajarkan Yesus kepada para murid, di mana doa ini kita ulang-ulang dari minggu ke minggu di dalam ibadah minggu kita. Yesus mencontohkan begini, ya. Jadi Yesus bukan hanya mengkritik, tapi kemudian Yesus memberi contoh. Karena itu berdoalah demikian gitu. Kalau berdoa demikian loh, Yesus mengajarkan. Kalau kita melihat beberapa poin yang bisa kita tarik dari pelajaran tentang doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di surga. Yesus mengajarkan sebutan Bapa itu untuk mengingatkan bahwa relasimu dengan Allah itu seperti Bapa dengan anak, anak kepada Bapa. Dan itu satu relasi yang dekat sekali. Karena kata Bapa, Abba, Av dalam bahasa Ibrani, itu kata panggilan. Itu kalau bahasa Inggris itu panggil ayahnya kan bukan father, bukan gitu. Tetapi panggilan sayang itu daddy. Jadi kata panggilan yang menunjukkan kedekatan relasi. Nah, Yesus mau menunjukkan doa itu tentang relasi yang dekat antara anak dengan Bapa. Lalu dimulai dengan ini, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada 3 mu, yaitu mengacu kepada Bapa itu. Doa itu dimulai oleh Yesus dengan 3 mu. Seolah-olah Yesus mengatakan bahwa doa ini sebenarnya adalah bukan tentang kita, bukan tentang manusia, tetapi tentang Allah. Dimulai dengan dikuduskanlah namamu. Tujuan doa itu bukan supaya kita yang dipuji, tapi supaya nama Allah yang dikuduskan, dipuji. Dikuduskan itu diletakkan di tempat yang terhormat, disembah, dipuji. Lalu datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu ngomongi tentang satu kondisi di mana Allah yang menjadi rajanya di situ. Doa itu bukan tentang kerajaan kita, di mana akulah yang menjadi paling tinggi di situ. Tetapi Allah yang harus paling tinggi di situ. Dan jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Doa itu bukan tentang kehendakku, tetapi tentang kehendak Allah. Jadi kalau kita berdoa itu sebenarnya bukan seperti untuk mendapatkan semua keinginan kita, lalu kita memperalat Allah, atau kita mempermainkan Allah, atau menganggap Allah itu sebagai mesin ATM kita untuk mengeluarkan semua simpanannya untuk memenuhkan semua yang kita ingini. Tidak, doa itu sebenarnya adalah Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, biarlah itu yang terjadi. Tuhan, biarlah
dalam apa yang aku doakan ini, pergumulan yang aku bawa kepadamu, aku ingin supaya namamu dipermuliakan di situ. Aku ingin supaya engkau menjadi raja di situ. Engkau menjadi yang paling utama dan paling tinggi di situ. Yesus mengajarkan doa ini bukan tentang kita, tetapi doa itu tentang Allah. Lalu dia berlanjut. Kalau di situ sebenarnya dia menggunakan juga kata kami. Jadi sebenarnya doa itu juga tidak selfish, tidak egosentris dan tidak selfish, tidak berpusat pada diri. Tapi doa itu berbicara tentang kami sebagai satu persekutuan. Di dalam doa itu tidak boleh membuat kita semakin egosentris dan self-centris. Artinya tidak boleh doa itu membuat kita semakin mementingkan diri sendiri. Enggak, doa itu Yesus mengajarkan kami. Jadi doa itu harus membuat kita justru memiliki sikap sebagai satu komunal, satu komunitas. Bukan personal, bukan aku sendiri yang penting, tetapi justru berpikir tentang kebaikan bersama. Nah, mari kita lanjut di ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Baru kemudian masuk kepada kebutuhan dasar kita. Tentu saja kata makanan yang disebut di situ itu berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan dasar yang bukan sekadar makanan ya, tapi hal-hal dasar, kebutuhan-kebutuhan utama hidup kita. Yesus mengajarkan untuk berdoa dengan menggunakan frasa pada hari ini dan secukupnya. Itu menarik sekali. Jadi Yesus mengajarkan sikap doa itu adalah sikap wujud kebergantungan kita kepada Allah. Karena kita bergantung hari ini dan besok kita akan bergantung lagi kepada Allah. Dan besoknya kita akan bergantung lagi kepada Allah. Tapi juga ada kata secukupnya itu mengajarkan tentang doa itu menghindarkan kita dari ketamakan. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka doa itu bukan sarana untuk memuaskan nafsu ketamakan kita. Tetapi doa itu sebenarnya sarana untuk Tuhan, aku bergantung kepadamu atas apa yang aku perlukan, yang secukupnya, yang cukup Tuhan. Tidak harus berlimpah-limpah dan sebagainya, tapi yang secukupnya supaya hidupku kemudian bisa dipakai untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Nah, itu berbicara tentang bagaimana bergantung atas kebutuhan kita. Lalu ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa ini sekali lagi bukan hanya relasi horizontal, bahwa hanya aku, egosentris antara aku dengan Allah. Tapi Yesus mengajarkan relasi horizontal, relasi vertikal ya, relasi yang tegak ke atas. Bukan hanya relasi vertikal dengan Allah. Jadi relasi kita dengan Allah, relasi vertikal kita dengan Allah, itu berjalan beriringan dengan relasi horizontal kita dengan sesama. Makanya Yesus mengajarkan bahwa tidak mungkin sebenarnya melalui ayat tadi, ya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak mungkin kita memiliki relasi yang baik dengan Allah kalau relasi kita dengan sesama tidak baik. Bagaimana kebaikan relasiku dengan Allah itu berjalan beriringan, berbanding lurus dengan relasiku dengan sesama. Sama seperti aku bisa berbuat dosa di hadapan Allah dan Dia mengampuniku. Ada kasih dan pengampunan yang selalu aku nikmati dari Allah. Demikian juga doa itu akan membuat kita terus mengingat bahwa sama seperti aku selalu diampuni Allah, maka demikian juga aku akan terus memberi pengampunan kepada sesamaku. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, bagian ayat 13 ini berbicara tentang doa itu sebenarnya menjagai kita dari dosa. Tidak mungkin orang yang bersekutu dengan Allah, berdoa dengan Allah, ya pada saat yang sama hidupnya itu sedang menikmati dosa. Doa
dan dosa tidak bisa berjalan bersama-sama. Orang yang berdoa itu orang yang semakin meninggalkan dosa. Bagaimana kalau ternyata orang masih segitunya menikmati dosa, tapi kemudian dia menampakkan aktivitas berdoa yang gencar juga. Nah, melalui pelajaran ini sebenarnya kita bisa berkata, itu tidak mungkin. Jangan-jangan doanya munafik. Karena doa yang sejati itu tidak mungkin berjalan bersama-sama dengan dosa. Lalu ayat 14 dikumandangkan sekali lagi, ya, seperti yang pertama tadi di ayat 9. Ayat 15 maksud saya, tetapi jikalau karena engkaulah, saya mohon maaf, ayat 13 bagian terakhir ya, kan engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi diawali dengan Allah menjadi segala-galanya doa itu, dan diakhiri dengan Allah yang menjadi segala-galanya. Lagi saya berhenti di ayat 13 saja karena waktu juga sudah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari satu perikop tentang hal berdoa, Matius 6 ayat 5 sampai 13, kita sudah belajar beberapa hal terkait dengan motivasi, isi doa, dan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya doa itu ya. Melalui doa Bapa Kami yang Yesus ajarkan, kita sudah mengupas beberapa hal dari dalamnya. Kiranya perenungan kita hari ini dari firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk semakin menikmati kehidupan doa yang semakin berkenan kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan siaran ini dimanapun berada. Diberkati jugalah oleh Tuhan Radio Rasinda ini menjadi kepanjangan tangannya untuk menyatakan kasih, kebaikan, dan kebenarannya di tengah-tengah masyarakat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh merenungkan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala hormat, puji, dan syukur kami haturkan bagi-Mu. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.